Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya ingin mengupas mata uang indeks ya. Kemarin saya sudah mengupas Euro USD, sekarang saya coba kupas mata uang dolar. Kalau kita lihat secara gelombang di sini udah ketahuan gelombang 1 ya, 2, oke 1, 2, 3. Nah, 4 ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Apakah dia akan break sini, berarti ini gelombang 4-nya sudah selesai, atau dia akan tertahan di area L1 ini ya, atau area demand ini, dan dia kembali naik ke hidden base ya, hidden base ini, atau bisa jadi nanti naik ke area supply yang masih fresh ya. Tetap ada kemungkinan itu. Nah, nah kenapa gelombang 3 bukan di sini ya, 1, 2, 3 ini ya, kenapa tidak ke sini? Nah, ini kalau kita menggunakan tanpa menggunakan indikator eskalator ini, kemungkinan besar kita akan memprediksi bahwa gelombang 3 di sini. Nah, sementara kalau data indikatornya ini belum ada. Ini hidden base-nya di sini, hidden divergence ini di sini. Di sini tidak terjadi hidden divergence ya, karena rata-rata harga berada di bawah sentral AO. Ini juga tidak bisa kita mengatakan ini adalah hidden divergence. Nah, kalaupun kita mau lihat sini adalah hidden divergence yang terjadi di dalam gelombang 3. Karena gelombang 3-nya ini adalah extended ya. Extended wave. Nah, sekarang kita lihat di sini pola gelombang 1 ini adalah pola di mana gelombang C-nya ya, gelombang B-nya ini fail. Tidak sampai di support daripada gelombang 1. Sehingga ini menjadi formasi fail. Jadi kalau di bukunya Granelli itu salah satu jenis gelombang koreksi ini adalah gelombang koreksi, misalnya ini A, B, C, baru dia akan turun. Ini salah satu jenisnya. Jadi gelombang B-nya ini nggak sampai, ya. Gelombang B-nya ini nggak sampai. Nah, ini dia bentuknya. Ya. Jadi salah satu pattern daripada gelombang koreksi adalah salah satunya adalah gelombang B-nya fail. Ini gelombang B-nya fail. Sehingga ini gelombang 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan menjadi hidden base, hidden divergence dari gelombang dalam gelombang ini. Ya, nanti bisa dilihat di H4 ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sekarang udah terjadi divergen, hidden divergen. Sini. Apakah ini sudah selesai? Kalau ini selesai berarti dipastikan dolar akan turun. Tapi kalau dia belum selesai dan tertahan di area demand ini atau di L1 ini, berarti ada peluang harga akan naik. Artinya akan membentuk pola 3, 3, 5. Jadi akan membentuk pola gelombang flat. Nah, pertanyaannya apakah ini juga di sini ada area demand? Apakah harga akan tertahan di area demand L1 ini? Daily ini atau tidak? Nanti kita lihat di time frame 4. Apabila dia tertahan lalu dia naik, kemungkinan dia akan naik ke sini. Kemungkinan dia akan naik ke sini, jadi akan membentuk formasi flat ya, 3, 3, 5 dengan elongated. Oke, otomatis di sini akan membentuk 5 gelombang ya kawan-kawan. Nah, dari data H4, dari data daily ini semuanya udah clear bahwa saat ini harga berada di dalam pembentukan gelombang tanda. Perlu menjadi catatan oleh teman-teman bahwa dalam pembentukan gelombang koreksi, khususnya gelombang 4, ya, itu jarang terjadi kawan-kawan formasi yang sederhana. Jarang terjadi formasi yang sederhana. Nah, bisa jadi nanti formasinya akan seperti ini. Ya, untuk gelombang 4 ini. Jadi dia akan rumit kawan-kawan. Jarang yang terjadi, yang polanya sederhana itu jarang terjadi. Atau bisa jadi ini akan turun. Ya. Nah,
Berarti gelombang hanya sampai sini saja. Tetapi kalau melihat kebiasaan gelombang 4 itu jarang gelombang yang sederhana. Nah, makanya peluang untuk dolar lagi naik pun juga sebenarnya berpotensi sama. Oke, sekarang kita coba turunkan marketnya nanti di hambatan. Kalau kita melihat dari aspek Fibo Musang misalnya, ya aspek Fibo Musang, di sini pintu marketnya udah terbuka di sini dengan bentuk dominan break. Ya, kalau kita mengukur sellernya di sini ya, di sini CB1-nya udah break. Nah, breaknya CB1 di sini. Nah, ini dia. Sini di break sini, tapi penutupan body candle-nya di sini. Sehingga kita tarik dari shadow paling atas ke body candle-nya ini, maka harga berada di TP2. Nah, TP2 ini sudah break. Nah, TP3 juga sudah, TP1 sudah break. Ada potensi harga akan menuju ke TP3 karena sini udah break, kawan-kawan. Bisa jadi ini akan turun langsung atau dia naik langsung. Yang jelas tujuan akhirnya adalah di TP3. Ini dia. TP3. Dan ini akan menjadi akhir daripada gelombang 5. Ya, setelah gelombang 4 ini terbentuk, maka harga akan menuju ke gelombang 5. Bisa jadi dari sini nanti atau dari sini langsung. Jadi dolar akan turun cukup lumayan jauh. Oke, itu gambaran di daily. Sekarang kita coba turun ke H4 sekarang. H4 kebetulan saya sudah simpan sebelahnya. Nah, ini ya. Nah, kita tidak perlu lagi melihat yang ke belakangnya, kita lihat saja yang ada di sini atau akhir daripada gelombang ini. Karena kita memastikan sini kan. Nah, sekarang kita lihat di sini gelombangnya ABC. Kenapa ABC? Di sini memang sudah terjadi sudah kawan-kawan konvergen ya. Konvergen ini sudah terjadi. Konvergen. Ini tadi ya. Ini pertanda bayarnya kuat dari daily-nya. Apalagi kita lihat sekarang juga harga udah TP1 break, ada peluang harga akan TP2. Ya, tidak mungkin juga akan menuju ke TP3. Oke. Sekarang kita lihat di sini sekarang. Di H4 ini terjadi konvergen sebagaimana tadi data di daily. Namun di sini terjadi hidden divergen ya di sini tapi fail kawan. Fail. Bahkan di sini sudah ada divergen ya, divergen regular divergen sini ada terjadi 2 kali. 1 2. Tapi harga nggak naik. Harga nggak naik. Kalau seandainya ini gelombang 1 2 3 4 5 ya. Kalau seandainya ini gelombang 1 oke. 2 3 4 di sini, otomatis dia akan naik. Tapi ternyata nggak naik sini. Ini udah terjadi divergen di sini. Kan? Terjadi divergen, tapi nggak terjadi. Kemudian divergen yang kedua, di sini pola double bottom. Ya. Sempat naik, tapi tidak naik sesuai dengan harapan. Hanya tertahan di area supply. Di sini ada area supply. Area supply freshnya masih ada 2 di atas. Dan harga turun. Nah, kalau kita melihat formasi gelombangnya, ini sudah ketahuan gelombang 1, 2, 3. Berarti gelombang A-nya 3 gelombang. Ini naik 1, 2, 3. Ya. Nah, di sini turun 1, 2, 3, 4, 5. Artinya bisa jadi gelombang B-nya ini selesai. Ini gelombang A, B sudah selesai. A, B, C. Bisa jadi ini akan naik, teman-teman. Ya. Artinya kalau kita kembali ke daily misalnya, kita kembali ke daily, oke, ada peluang harga akan langsung naik ke sini. Ada peluang harga akan naik. Kan tertahan di area demand L1, demand H4 ini, apa daily ini. Nah ini akan tertahan di sini. Tapi ini udah break. Tapi di sini ditahan oleh hidden base.
Kalau kita menggunakan TP3, Fibo Musang dari pintu sellernya ini, harga udah berada di TP3. Oke. Clear sebenarnya. Jadi potensi dolar menguat juga sangat besar potensinya. Oke, paham sampai sini ya. Walaupun di sini tidak ada pintu bayarnya, tetapi pintu bayarnya ada di area supply L4 ini. Apabila harga mampu tembus ke sini, otomatis pintu daripada buyer ini itu akan masuk. Oke, ini satu, bisa jadi gelombang satu, ini gelombang dua. Atau dia akan turun menuju area demand yang masih fresh di sini. Di sini juga ada area demand atau 4 di sini. Ya, nanti kita akan lihat. Yang jelas potensi harga kekuatannya cukup kuat antara buyer dan seller di area sini. Karena sama-sama berada di area yang sangat kritis. Oke. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nanti kita akan lihat besok hari Senin apakah akan tertahan di sini. Oke, ya entar dulu sebentar. Oke, saya tutup dulu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.